kedamaian. Perjuanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan dan memberi keteladanan. Berikan kedamaian. Perjuanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan dan memberi keteladanan. Terima kasih kami ucapkan atas semua jasa-jasa yang Engkau berikan. Kami bangga satu nama, dialah Ki Hajar Dewantara. Dialah Ki Hajar Dewantara. Dialah Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur adalah sama-sama keserahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah macam diberikannya ucapannya kepada sahabat pikiran, sehingga Bapak Ibu semua sudah dapat hadir di ruangan sederhana ini. Selawat dan salam adalah sama-sama kita tunjukkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kemudahan kepada alam yang itu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Adapun saya berdiri di sejenak pada siang ini dalam rangka acara disseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk acara yang pertama
Kita panggilkan kepada Ibu Kepala kita, Ibu Nur. Kepada Ibu Nur, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SLB yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti acara CGP kita. Kita saling membantu teman. Hari ini kita bantu orang ini, besok orang ini bantu kita. Jadi CGP hari ini hanya untuk mendiskriminasikan budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama Pak Indra ingin membahas tentang pendidikan yang ramah untuk anak. Yang kedua, Ibu Desi akan membahas budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, Bu Andura akan membahas tentang menyapa dan bersalaman dengan guru pikir. Itu tiga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CGP kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti dari sosial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nur yang telah memberi arahan sedikit tentang lomba karya ya. Adapun pada kesempatan selanjutnya, ini untuk materi selanjutnya kita panggilkan generasi yang pertama pengurusan Bapak Indra. Pada Bapak Indra silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersyukur sekali pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia membersamai kami. Semoga untuk perbaiki semua kita bisa berdiri sebentar untuk memberikan lagu Mas Guru sekarang. Ini waktunya Bapak Ibu. Kekuatan hati negeri ini orang kawan, belajar dan kami untuk negeri, untuk bergerak pendidikan, guru bergerak mengangkat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Baik potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati negeri ini memang ilmu lawan, belajar untuk negeri, guru penggerak pendidikan, guru penggerak mengangkat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Potensi dan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Pertama kami ucapkan telah meluangkan waktu dan juga telah memfasilitasi kami untuk pendidikan guru penggerak ini hampir 2 bulan lebih. Ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru di SMP Negeri Biren, terima kasih telah berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan apa itu budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Baik, apa itu budaya positif di sekolah? Nah, di sini mungkin kita sama-sama bisa melihat Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Nah, pada kesempatan ini budaya positif yang akan kita lakukan di SLB Negeri Biren nantinya ada beberapa dari saya dan juga dari rekan-rekan sejawat dari CGP kami. Untuk selanjutnya, nah, sekolah sebagai sebuah lembaga atau institusi merupakan sebuah wadah untuk membantu mengembangkan anak baik secara akademik, bakat, minat, potensi, perilaku, dan budi pekerti. Nah, dengan segala keunikan yang ada pada murid-murid kita di SLB Negeri Biren ini, nantinya kita akan membentuk apakah itu segi budaya restitusi ataupun keyakinan kelas nantinya, sehingga bisa mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan murid itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, guru sebagai sosok yang mampu mengembangkan potensi. Nah, guru sangat berperan besar dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Selain itu, guru juga berperan dalam mengembangkan nilai-nilai positif yang saya paparkan tadi. Kemudian juga guru menerapkan budaya. Nah, budaya positif ini yaitu suatu hal yang harus kita lakukan di sekolah, yang memang harus terlibat semua stakeholder sekolah, baik guru, peserta didik maupun orang tuanya, seperti itu. Nah, di sini budaya positif tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari yang utama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru, yaitu rekan sejawat kami, kemudian dari peserta didik itu sendiri. Untuk lainnya, itu harus ada dukungan dari misalkan apakah masyarakat atau orang tua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Nah, dengan hal yang terlihat sederhana, namun terkadang sulit dilakukan, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus, dan guru sebagai contoh mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Tantangan dan kendala yang dihadapi adalah keengganan dan kebosanan dalam menerapkan budaya positif, baik oleh guru maupun murid, sehingga penerapan budaya positif ini haruslah dilakukan secara terus-menerus, saling mendukung antar warga sekolah. Nah, budaya positif yang akan kita terapkan nantinya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada dukungan dari pimpinan, kolaborasi dengan rekan Bapak Ibu guru, dan juga dari orang tua peserta didik itu sendiri. Nah, untuk itu semua stakeholder sekolah akan terlibat. Dengan adanya kami dan tim CGP pertama di SLB Negeri Biren ini, kita akan sama-sama menciptakan budaya positif untuk sekolah. Nah, dengan adanya kami sebagai motor penggerak di sini, semoga SLB Negeri Biren ini akan menjadi lebih baik ke depan.
Nah, dengan diawali diseminasi tentang budaya positif, diharapkan adanya dukungan dari pimpinan dan rekan guru seperti saya paparkan tadi, sehingga tercipta kolaborasi. Nah, sehingga adanya gabungan kekuatan kita bersama Bapak Ibu, sehingga bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita menjadi lebih baik. Nah, di sini ada beberapa contoh budaya positif yang sudah kita lakukan, misalkan dengan upacara bendera pada setiap hari Senin, kemudian pembelajaran yang ramah terhadap anak, kemudian ada 5M salam Senin Sopan satu, kemudian dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas, menanam dan merawat tanaman dengan penuh cinta kasih, dengan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler ataupun seperti pramuka yang kita laksanakan tadi, olahraga, kesenian serta kegiatan atau kegiatan keagamaan lainnya. Nah, di sini sebenarnya di sekolah kita sudah menerapkan hal-hal yang seperti ini, sehingga kita perlu adanya sedikit peningkatan. Nah, dalam hal ini saya mengambil tentang upacara bendera di sekolah kita. Nah, dalam proses pelaksanaan upacara bendera di SLB Negeri ini, semakin hari semakin terjadinya perkembangan yang signifikan. Nah, salah satu budaya positif yang belum tersentuh adalah pada ranah pembuka akan dimulainya upacara. Nah, ketika upacara itu sekarang banyak instansi besar maupun kegiatan-kegiatan resmi seperti kami kemarin di Jatim. Nah, sebelum kegiatan dimulai itu ada pembacaan salawat Madan. Nah, kebetulan kemarin saya bikin di sana salawat Madan dulu yang pertama, baru dilanjutkan dengan segala macam kegiatan lainnya. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya. Dasar hukum tertuang dalam peraturan Gubernur Aceh nomor 7 tahun 2022 telah disebutkan muatan kurikulum Aceh. Untuk SLB berlaku secara mutatis dan mutandis. Nah, mutatis mutandis di sini artinya ada prosedur yang sudah dibuat seperti itu untuk mempertegas keadaan Aceh bahwa Aceh ini punya kekhususan. Jadi misalkan kita buat upacara bendera, kita tambahkan prosedur-prosedurnya itu bisa, karena ada kanun Aceh yang berkata demikian, ada mutatis, yaitu prosedur yang sudah ada namun bisa dirubah sesuai dengan kebijakan sekolah. Nah, sehingga di sini saya mengharapkan kita bisa melaksanakan upacara nantinya sebelum semua kegiatan, misalkan dimulai dari seluruh peserta upacara, pemimpin upacara melihatkan semua peserta upacara atau pemimpin warisan kanan. Nah, jadi yang menjadi protokol acara nanti yang membaca tata tertib upacara itu bisa membaca yang pertama, mari kita bacakan salawat Madan dulu sekali bersama-sama seperti itu. Nah, sehingga kita kekhususan Aceh dan juga muatan lokal kurikulum Aceh yang religius dan Islami itu nampak di sekolah kita budaya positifnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian kira-kira salah satu yang budaya positif yang akan saya coba terapkan. Nah, di sini kita perlu dukungan dari kepala sekolah dan juga Bapak Ibu semua. Kemudian yang selanjutnya, budaya positif yang terkait dengan berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa menemukan solusi bersama seputar pembelajaran dan permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa sama-sama memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, misalkan terkait dengan anak yang susah dikontrol di kelas. Jadi di sini kita sama-sama bisa menukar pendapat dengan Bapak Ibu guru yang lain ataupun menanyakan kepada kepala sekolah gimana Bu sebaiknya kita tangani anak seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pernah malu untuk bertanya, karena itu kita bisa sama-sama mencari solusi untuk SLB ini lebih baik ke depannya. Mungkin dari saya itu saja dulu Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan.
kita ucapkan kepada Pak Indra yang telah memaparkan tentang guru tentang Pancasila tadi. Ya, kita bicarakan karena kaderisasi harus kita laksanakan selalu pada sebelum dari upacara. Oke, kegiatan yang kedua, pemateri yang kedua kita panggilkan kepada Ibu Desi. Kepada Ibu Desi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang budaya politik. Budaya politik 5S. Budaya politik 5S yang berlaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya politik adalah merupakan keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mengajak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter dan budaya politik memang harus diterapkan pada setiap anak sejak dini. Pada anak usia sekolah dasar harus dilatih dan diajarkan berbagai pendidikan karakter dan budaya politik. Karena pada anak usia sekolah dasar merupakan fondasi awal tumbuh kembangnya anak menjadi insan yang berakhlak dan mempunyai kecerdasan. Bukan hanya
kecerdasan akademik saja, melainkan juga kecerdasan emosionalnya. Adanya pendidikan karakter dan budaya positif dari usia dini diharapkan siswa dapat menempatkan diri kepada siapa dan di mana mereka berada, serta mampu menghargai dan berperilaku dengan orang lain secara baik. Budaya positif di sekolah akan tercipta dengan peran guru menjadi contoh tuntunan dan tauladan yang baik di lingkungan sekolah dalam mewujudkan budaya positif di masyarakat. Pendidikan karakter budaya positif adalah salah satu bentuk upaya penanaman pendidikan karakter dan budi pekerti di lingkungan sekolah, yaitu dengan menerapkan budaya positif 5S. Apa itu budaya positif 5S? Budaya 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berikut akan kita ulas hal-hal yang kaitan dengan budaya 5S. Senyum. Senyum merupakan ibadah. Biasanya seseorang tersenyum karena merasa sedang bahagia, senang gembira, atau berduka dan sebagainya. Senyum menambah manisnya wajah. Senyum dapat melumpuhkan lesu, melumpuhkan penyakit, berekat tali persaudaraan, dan biasa jadi sarana tercapainya perdamaian. Jangan saja sampai sendiri ya, dalam Islam diajarkan salam berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya atas kamu. Salam juga merupakan bentuk pernyataan hormat. Jika seseorang memberi salam kepada orang lain, berarti orang itu bersikap hormat kepada orang yang diberi salam. Tentang sapa, menyapa identik dengan menegur. Menyapa bisa berarti mengajak seseorang untuk bercakap-cakap. Menyapa bisa memudahkan siapa saja untuk lebih akrab, saling kontak, dan berkomunikasi. Misalnya saja dengan memanggil nama atau dengan sapaan-sapaan baik yang baik maknanya. Sopan. Sopan adalah perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong, dan berakhlak mulia. Perwujudan sikap sopan dalam berbudaya yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan tata krama ketika berbicara dengan orang lebih tua, dan tidak memiliki sifat yang sombong. Santun memiliki pengertian halus dan baik tentang lakunya. Seseorang yang memiliki sifat santun akan mementingkan penerapan budaya positif 5S di sekolah, mengembangkan perilaku baik peserta didik. Peserta didik akan mempunyai rasa hormat, memiliki belas kasih, serta menolong. Juga akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, damai antar semua warga sekolah. Yang kedua, peserta didik akan menggunakan bahasa yang sopan dan baik ketika berbicara dengan guru maupun teman-temannya, lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan senyum peserta didik diharapkan merasa lebih damai, senang, dan bergembira berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, dengan memberi salam akan mempererat tali persaudaraan antar warga sekolah. Ketika mengucapkan salam dengan ikhlas, suasana lingkungan sekolah akan menjadi cair dan akan merasa semua bersaudara. Yang kelima, dengan menyapa akan dapat memudahkan siapa saja untuk saling akrab, mudah bergaul, saling menghormati, dan berinteraksi. Yang
tindak lanjutnya saya mengambil himpunan dari budaya positif yang kita akan terapkan di sekolah kita tentang 5S. Budaya 5S merupakan salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter. Apabila semua warga sekolah menerapkan budaya 5S dalam keseharian mereka, maka itu akan menjadikan semua warga sekolah berkepribadian baik. Jika 5S diterapkan dalam konteks sekolah, maka warga sekolah, terutama peserta didik, akan belajar bagaimana menghormati satu sama lain dan memiliki bekal kasih, suka menolong. Selain itu akan terjalin saling silaturahmi antar warga sekolah dengan baik. Sudah selesai ya tentang budaya positif 5S. Sebelum saya akhiri, biar bertambah semangat sebelum Ibu kita lanjutkan, saya mau kita dulu untuk waktu sejenak kita akan mengadakan budaya positif 5S. Budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mari kita lakukan mulai dari ini. Sekarang. Budaya positif 5S. Senyum, salam, budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam, santun, sopan, santun. Mari kita lakukan mulai dari ini. Nanti lagi. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat. Bergerak, menggerakkan. Budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mari kita mulai dari ini. Yang pertama sekali ya. Budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mari kita mulai dari siapa kita? Guru hebat. Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Positif 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mari kita mulai dari ini. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siapa kita? Menggoyangkan.
Guru hebat aja. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desi yang telah memaparkan tentang senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, untuk selanjutnya kita panggilkan untuk sesi ketiga pemateri kita yang terakhir kepada Ibu Asyura. Kami persilakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir untuk membantu saya dalam presentasi aksi nyata 14 ya. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang budaya positif menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas ya. Yang pertama, deskripsi aksi nyata. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk menumbuhkan karakter anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah budaya positif di sekolah. Kebiasaan moral yang baik inilah yang nantinya akan menjadi karakteristik dan kekuatan di sekolah. Salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah yaitu dengan disiplin positif. Disiplin positif bertujuan agar peserta didik mampu memahami perilaku mereka sendiri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyusun kesepakatan kelas, yang pertama, mensosialisasi kepada kepala sekolah dan tanggung jawab. Yang kedua, membuat rencana dan menyampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan peserta didik menyampaikan pendapat, ide tentang harapan mereka. Yang keempat, menyepakati bersama ide gagasan yang telah diberikan. Yang kelima, menempel kesepakatan kelas di dinding ya, biar anak-anak bisa melihat apa saja kesepakatan yang telah kita buat di dinding. Hasil nyata kesepakatan yang sudah saya sepakati, yang pertama, berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, saling menyayangi teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang keempat, meminta izin jika mau keluar dari kelas. Yang kelima, saling membantu dan menolong teman di sekolah. Keberhasilan aksi nyata, yang pertama, peserta didik dan guru terjalin komunikasi yang efektif. Yang kedua, menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik. Ya, mau mengeluarkan pendapatnya, jangan cuma diam saja. Yang kedua, melaksanakan kesepakatan kelas secara konsisten. Dan sebagai guru, saya senantiasa mengingatkan peserta didik tentang kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama. Sekian saja dari saya. Terima kasih semuanya untuk buku hebat ya. Sebelum kita menutup acara ini, terlebih dahulu kita membaca selawat Badar. Untuk berdiri kita membaca selawat Badar. Selawat terakhir. Penggerak, makanya orang ini makanya orang ini berbondong-bondong mau ikut guru penggerak. Tanpa guru penggerak itu kedepannya tidak akan digerakkan. Itu jawaban saya. Jadi saya bersyukur juga orang dapat perhatian di sekolah kita, banyaknya guru penggerak yang mau ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari CIP Angkatan 9. Semoga Bapak Ibu termotivasi di Angkatan 11 ini.
Demikianlah pemaparan dari kami bertiga. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu kepala sekolah, bapak ibu guru yang telah membersamai sampai saat ini. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah Bapak Ibu ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, para CGP telah membuat suatu visi tentang dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, diskusi kita pada hari ini juga merupakan salah satu bagian dari proses Bapak Ibu yang dihormati. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum itu untuk ada gambarannya mungkin saya akan memutar flashback sedikit ke belakang, boleh dilihat supaya ada gambaran dan kita dalam satu videonya untuk kali ya. 1.1 Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Indra Amsal, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bire, Provinsi Aceh. Mohon guru harus memberi motivasi secara penting. Yang kedua, pasti bisa asal guru mau melatih dan membimbing anaknya supaya dia bisa melaksanakan apa yang akan kita inginkan. Yang ketiga, belajar yang baik dan sopan jujur. Dan di sekolah kami menanamkan 18 karakter pada peserta didik. Berkembang yang lebih baik ke depannya supaya peningkatan itu memang nampak kami melihatnya, apalagi selama ada guru penggerak di sekolah kami. Yang keenam, guru dan murid harus saling memahami karakter berikutnya dengan melakukan asesmen yang benar pada awal peserta didik masuk ke sekolah kami. Dan semoga semua yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, beliau mengatakan ada sisi dari pertama itu ada kita membutuhkan murid-murid yang kreatif. Nah, di sini kita perlu memberikan motivasi secara kontinu. Nah, benar kata Ibu Oma, kita perlu memberikan motivasi kepada peserta didik kita berkembang. Karena anak-anak kita guru begitu datang tulis di papan, habis itu suruh catat anak-anak, habis itu waktu pulang. Tapi dengan adanya misalnya tadi saya lihat dengan media pembelajaran dan video pembelajaran, Tentunya amat baik. Seperti yang tadi Pak Indra mengatakan pada kami semua untuk apa namanya itu Rempang payah. Nah, Rempang. Di situ kami semuanya yakin, aku yakin, kami tidak tahu apa yang harus diselisih itu semua. Dari berbagai-bagai pendapat, seperti saya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang kalau saya berbudi baik serta menerapkan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Kalau yang kedua, kalau kawan lain itu belum tahu juga ya, karena persepsi kita berbeda-beda. Ya. Tapi kuncinya ataupun intinya sama-sama ingin memajukan ataupun ingin membawa siswa-siswa kita ini mempunyai bahwa peserta didik untuk meraih mimpinya. Sedangkan yang terakhir, sejak peserta didik mempunyai karakter yang berbeda, namun itu semua bukan suatu faktor penghambat bagi kita untuk mencapai mimpinya. Karena di sini banyak kita lihat, apalagi di SLB yang serba kekurangan Bu ya.
mampu beradaptasi dengan lingkungan, pentingnya ilmu dalam kehidupan, bisa membawa peserta didik meraih mimpi. Kemudian perbedaan bukan suatu hambatan untuk meraih mimpinya. Nah, begitu kira-kira yang Bapak Ibu buat dari hasil kalimat rumpang tadi. Baik, saya mencoba menggali satu pendapat dari Ibu Cimolisa ya. Dari Ibu Cimolisa, kira-kira dari hasil visi sekolah dengan kalimat-kalimat yang dibuat ibu-ibu sama bapak tadi, kira-kira di sekolah kita apakah perlu dimasukkan visi yang lebih ini lagi? Kami minta pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Indra Amsal. Mungkin saya bisa melihat kembali lagi visi sekolah kita. Untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Herman dan Ibu Rebuma, mungkin untuk akta kuliahnya sudah dimasukkan ya Pak, menurut saya. Kemudian kalau 8, namun yang intinya sudah dimasukkan. Kemudian untuk visi-visi kita sendiri saya rasa ini sudah cukup baik. Mungkin kalau dari yang sudah disampaikan dari Pak Herman dan Ibu Rebuma itu sudah termasuk semua menurut saya ya Pak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Cimolisa yang telah memberikan pandangannya terkait visi sekolah kita. Nah, di sini memang kalau kita lihat visi kita singkat, jelas, padat, namun berbobot ya. Nah, di sini ada peserta didik yang mandiri, memang PSLB itu yang sangat kental, sangat integral namanya. Kemudian cerdas di sini bisa kita artikan apakah cerdas dalam kehidupannya ataupun cerdas dalam akademiknya. Kemudian berkarakter. Nah, berkarakter di sini kalau kita kaitkan, kalau dulu kita karakter itu saya mungkin cuma menambahkan seperti yang telah disampaikan oleh rekan guru kita Ibu Rebuma, Pak Herman, Bu Ucut dan Pak Indra. Seperti yang Pak Indra katakan tadi, menurut saya itu sudah bagus. Visi dan misi yang kita lihat di depan, di situ sudah tertera misi. Di situ 1 sampai 6 itu kalau menurut saya sudah mencakup semua, mewujudkan siswa yang bangka mulia. Karena yang paling utama itu siswa kita harus sopan dan beretika. Maksudnya dengan murid dan antara guru itu harus ada akhlak yang baik dan etika yang baik. Terus mewujudkan siswa berkarakter jujur. Karena kita menginginkan siswa yang jujur. Mungkin ada siswa yang dipukul sama kawannya ataupun diejek sama kawannya. Jadi siswa itu jangan diam, dia harus melapor kepada gurunya. Karena kita tidak menginginkan yang sekarang itu lagi viral bullying. Ya, kita tidak menginginkan di setiap sekolah itu ada perbuatan bullying. Mewujudkan siswa yang mampu bertanggung jawab di keluarga. Nah, kita mau siswa ini di rumah itu mereka bisa, setidaknya mereka bisa cuci piring, menyapu, menjemur kain dan lain sebagainya. Yang keempat, mewujudkan siswa yang mampu berwirausaha. Nah, di sini kan kita sekolah SLB, jadi kita bisa mengajak siswa itu berwirausaha seperti membuat kerajinan ataupun tata boga, memasak dan lain sebagainya. Yang kelima, mewujudkan siswa yang unggul dalam bidang non akademik. Dan yang keenam, mewujudkan siswa yang unggul dalam bidang akademik. Mungkin menurut saya ini yang bisa saya tambahkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di mana, sehingga nanti kami meminta kepada kepala sekolah apakah kita akan melakukan perubahan seperti itu. Mungkin selanjutnya
saya melakukan satu video lagi ya, supaya kita tidak bingung sekali. Jadi ada video tentang imajinasi saya ke depan seperti ini. Kekuatan hidupku takkan goyah, kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Apa yang dilakukan terhadapku dipandang rendah, semua menolakku. Hati dan pikiranku kepadamu, ku percaya Tuhan di pihakku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Sekalipun gelap kalau kita baca ya. Jadi saya ulangi sedikit. Saya teruskan. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi itu ada yang namanya IA ya, inti apresiatif. Dalam tahapan-tahapannya itu ada yang namanya bagja. Bagja itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda Jawa Barat artinya bahagia. Di sini dalam tahapan bagja ini kita ada yang namanya yang pertama
sebelum menerapkan sesuatu prakarsa perubahan, yaitu ada yang namanya buat pertanyaan utama. Jadi kita ada itu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang namanya gali mimpi. Nah, misalkan bagaimana perasaan saya ketika anak bisa mengeluarkan kreativitasnya. Nah, sampai ke tahap yang terakhir itu kita atur setelah mendapatkan rencana kita atur eksekusinya. Jadi dalam tahapan eksekusi itu tidak terlepas dari kita mengkonsultasikan dengan kepala sekolah sebagai pimpinan. Mengambil hati anak, baik itu dari kita bertutur kata, baik itu bagaimana kita mengajaknya masuk kelas, bagaimana kita mengaturnya di dalam kelas. Pasti itu dari kata-kata kita terlebih dahulu, dari bagaimana kita mengajak, ayo nak, nggak bisa langsung kita tarik masuk ke dalam, karena di sini berbeda sedikit ya, karena inklusi ya memang harus pandai kita dalam beramah tamah dengan anak. Mari nak masuk ke kelas dengan berbagai cara kita, tergantung dengan anaknya masing-masing. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Irma. Nah, memang di antara yang contoh konkret ini kami mengambil misalkan ramah kepada anak. Nah, sesuatu yang dijelaskan Ibu Irma tadi sudah sangat bagus. Kita harus menarik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah kita menghadapi anak itu, kita bersikap ramah, kita harus melihat keadaan anak dulu. Anak itu bagaimana? Ada tipe anak di sini memang karakternya itu harus dimarah. Ada yang harus disayang, ada yang harus kita pegang dulu. Guru itu harus melihat karakter anak dulu. Tidak boleh kita bersikap untuk kemauan guru itu. Umpama guru menginginkan anak itu harus masuk ke kelas, itu tidak bisa. Kita harus melihat, oh ini anak ini maunya apa. Kadang-kadang guru itu harus diharapkan harus mengikuti kemauan anak dulu beberapa menit, baru dia bisa kita rangkul masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas juga kita mau memulai pelajaran itu, kita harus melihat dulu apa mau anak ini. Apabila dia sudah tenang, sudah aman, kita baru bisa memulai pelajaran. Kalau tidak, dia tidak memperhatikan. Apalagi kalau anak itu ada yang kecacatannya ganda. Ada autisnya, dia B tapi ada autisnya. Dia C, ada autisnya. Nah, jadi kita menghadapinya harus dengan mengetahui karakter anak dulu. Tidak boleh mengikuti kemauan guru. Dan kita harus mengikuti keadaan murid. Umpama di rumah dia ada masalah, sampai sekolah pasti dia ngambek juga, tidak mau masuk, tidak mau duduk, tasnya dibanting. Nah, kita harus memahami, guru tidak boleh memarahinya, tetapi kita merangkul dia dulu seperti Ibu Irma bilang tadi, ya seperti itu yang saya alami sudah 36 tahun. Senior tapi sama, lebih cerdas orangnya Bu daripada saya. Cuman ya karena sudah lama mengalami berkecimpung dengan anak luar biasa, alhamdulillah mungkin lebih ini. Ya hanya itu mungkin Pak Indra yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rohimah yang telah memberikan pencerahan kepada kami juga. Sebelumnya saya sangat memberikan apresiasi atas video yang tadi Bapak Indra tampilkan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta didik di SLB ini ya. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, ternyata mereka bisa berkarya. Itu sangat luar biasa. Kemudian saya juga baru mengetahui bahwa di SLB ternyata guru-gurunya punya berbagai latar belakang seperti Ibu Irma tadi ya.
Alhamdulillah sekali. Kemudian sedikit penguatan bahwa siswa itu, kalau tadi saya ada dengar kata-kata patuh ya. Patuh di sini bukan berarti mereka harus ikut semua apa yang kita mau. Sebenarnya itu yang tadi mau saya sampaikan, tapi sudah saya sampaikan duluan oleh Ibu. Bahkan di dalam KHD yang kita pelajari di guru penggerak ini, ada istilahnya bahwa guru itu harus menghamba kepada peserta didik. Menghamba di sini dalam arti bahwa kita mengikuti apa kemauan mereka, apa potensi yang mereka miliki, kita kembangkan. Jadi bukan itu seperti yang kita inginkan. Kalau biasa yang kita dengar istilahnya, kita kasih materi, mereka harus bisa semua, tidaklah seperti itu. Tapi apa yang mereka mau. Kemudian dalam menyajikan pembelajaran di dalam kelas juga berbeda-beda. Ada anak yang kadang bisa dengan menggambar, bisa dengan melihat, dengan dia bercerita. Itu namanya berdiferensiasi. Mungkin sudah akrab ya di telinga Bapak Ibu. Ya, seperti itulah yang kami pelajari di guru penggerak Bapak Ibu. Kemudian tadi sedikit tentang visi. Memang tidak harus merubah visi, namun bagi CGP diwajibkan untuk memiliki visi masing-masing agar ada satu perubahan yang mereka bawa setelah mereka mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi nggak boleh nggak ada Pak Indra ya. Pak Indra harus punya satu prakasa perubahan. Tapi tidak boleh sama nanti dengan Ibu Desi. Ibu Desi punya cita-cita sendiri, Ibu Asyura juga begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Namun semua prakarsa perubahan itu, cita-cita yang Bapak Ibu semua inginkan baru dapat terwujud apabila ada kolaborasi dari Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Pak Indra nanti kerja sendiri, Bu Desi juga begitu. Tapi semua warga sekolah turut mendukung. Saya sangat berharap ya, setelah ada lulusan guru penggerak ini akan nampak sekali bahwa perubahan yang mereka bawa. Baik Bapak Ibu, demikian. Terima kasih atas partisipasinya, benar-benar sangat aktif hingga akhir acara ini masih ada menemani kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti upacara bendera seperti biasanya. Tidak lupa pula salawat yang beriring salam senantiasa tercurahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sejenak Bapak berdiri di depan anak-anak sekalian ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang mana kemarin-kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Sekarang Bapak juga akan menyampaikan sedikit apa yang bisa Bapak sampaikan. Baik anak-anakku, di sini Bapak membawa apa namanya ini? Batu. Ya, betul. Nah, anak-anak, batu ini untuk memotong ini apa? Apa namanya? Daun. Untuk memotong daun aja batu ini tidak bisa. Nah, jadi dia harus diasah. Nah, ketika batu ini sudah diasah, dia dapat memotong daun. Nah, begitu juga anak-anak Bapak di sini. Setiap harinya kita belajar dalam proses yang panjang. Ada yang berkemajuan, namun ada pula yang sampai bertahun-tahun hanya bisa di A, B, C. Namun ada juga yang sampai Z. Nah, itu semua sudah namanya kodrat alam. Nah, kodrat alam itu harus dibarengi dengan kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu ada Bapak Ibu guru kita
yang mampu mengayomi, yang mampu menuntun, sehingga anak-anak Bapak bisa belajar dan mengasah kemampuannya di sini. Kemudian Bapak Ibu guru semua juga harus tahu, kita di sini diibaratkan sebagai petani. Nah, guru itu ibaratnya seorang petani. Kenapa demikian? Karena peserta didik kita merupakan benih. Jadi seorang petani itu ketika akan menanam, dia ada proses-proses yang panjang. Nah, ada perencanaan, ada proses pemupukan. Begitu juga dengan kita guru, sebelum terjun ke dalam kelas, ada proses yang harus kita lalui. Apakah dengan menyiapkan administrasi, perangkat kelas, dan segala macam, sehingga ketika di kelas kita tidak kalah kabur. Nah, petani juga demikian, mereka membawa cangkul, membawa parang, sehingga proses yang terjadi di dalam kelas sama halnya dengan kegiatan petani. Itu merupakan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, anak-anakku dan bapak-bapak ibu semua, kita harus berbangga diri berada di SLB, karena pendidikan sekarang di Indonesia menganut sistem pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan, yaitu pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, sehingga lahirlah Merdeka Belajar. Nah, anak-anakku sekalian, batu ini ketika belum diasah tidak bisa memotong sehelai daun pun. Kemudian ketika sudah diasah dan bentuknya sudah pipih seperti ini, dia akan lebih mudah ketika memotong sehelai daun seperti ini. Nah, akan lebih mudah. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu yang orang lihat dari luar pagar sekolah ini tidak ada apa-apanya. Tapi di sini kita harus mengasah diri supaya mampu seperti yang orang lain lakukan. Ada yang mampu dalam akademiknya, kita tingkatkan di sini. Ada yang mampu dalam mengembangkan kemandirian diri, juga kita harus padani dan fasilitasi. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11. Pemimpin upacara. Waalaikumsalam, Pak Ina. Mana kabarnya? Sehat, Pak. Sehat ya. Tadi pagi ke sekolah sama apa, Pak? Ada mobil. Oh, mobil. Diantar ya. Jam berapa tadi sampai sekolah, Pak? Jam 8. Karena ada upacara ya? Ada upacara, Pak. Kalau nggak upacara jam berapa ya, Pak? Jam 8. Kalau. Ya. Apa ya? Sering telat sekali ya. Baik. Bangunnya tidur malam jam berapa, Pak? Jam 12. Jam 12. Kenapa bisa tidur jam 12, Pak? Kapitan tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Jadi tidurnya kenapa? Tak tahu lah. Ya, apa yang Abang pikir nggak bisa tidur? Enggak pikir apa-apa. Nggak pikir apa-apa. Ya. Hati selalu
ini abang harus tidur jam berapa? Ya bagusnya kita tidur berapa jam? 8 jam ya. 8 jam. Berarti abang nanti harus buat daftar tidur. Aulia tidur jam 10. Ya bagusnya kita paling telat jam 10 ya. Malam ada ngaji ya bang? Ada Pak. Sampai jam berapa? Ada habis isya. Habis isya. Mulai maghrib sampai isya. Oh ya. Nanti kalau ada PR nanti pulang lagi buat PR ya. Iya Pak. Buat PR habis itu tidur. Bangun tidur jam berapa bang? Kadang jam 6, kadang jam 7. Kadang jam 6, kadang jam 7. Setengah 7. Itu nanti telat ke sekolah kan? Karena abang rumahnya dari sekolah jauh kan? Nanti berarti abang harus buat kesepakatan sama diri sendiri dulu ya. Iya Pak. Tidur malam jam 10. Bangun tidur jam 5:30 ya. Iya Pak. Bangun 5:30. Biasanya siapa yang bangunin bang? Mama. Nah, berarti harus bilang ke mama nanti, Mak, mulai sekarang abang harus dibangunin jam 5:30 ya. Iya Pak. Supaya abang tidak terlambat lagi ke sekolah. Iya Pak. Iya. Apa lagi kira-kira? Biar nggak terlambat ke sekolah berarti harus bilang ke siapa? Ke ayah ya. Ayah. Ayah harus cepat antar abang ke sekolah, ya. Jadi paling itu aja ya. Jadi abang harus tidur jam 10, bangun jam 5:30, suruh bangunin sama mama ya, supaya cepat ke sekolah, jangan datang terlambat. Ya. Iya. Terima kasih bang ya. Sama-sama. Salam bisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Bangun. Sekolah sama siapa? Nah, sepeda, mobil, sama siapa? Raya.
salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Salamullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ini. Nah, bagus, Pak. Ya, boleh dilakukan. Ini udah hai. Masuk kelas. Nah, kita siap selamat masuk kelas. Ini sering kena marah. Dulu jangan buka dulu. Mereka lebih pintar saya. Lebih cerdik. Ya, langsung dulu juga. Langsung Apa namanya? Darah. Bagus sekali. Kalau di negeri semua, dan semua keberkahan. Ya. Salam ulangan. Saya dulu ya. Benar le. San. Untuk